Selamat malam, kawan dimanapun berada. Pada malam hari ini untuk pertemuan yang ketiga kita bisa hadir kembali membacakan curahan hati dari kawan-kawan semua yang telah memberikan curahan hatinya via WhatsApp saya ya. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, saya harapkan untuk sabar menunggu ya dari surat-suratnya saya bacakan karena memang eh, tiap pertemuan hanya satu buah surat yang bisa saya bacakan. Karena maklum memang jatah waktu di YouTube ini tidak banyak ya. Jadi mohon untuk sabar menunggu suratnya saya bacakan. Dan untuk kawan-kawan saya yang eh, mungkin saat ini standby di channel saya di Blotong Kantong Bolong, saya harapkan untuk terus mendukung dari acara surat-surat terbuka ini. Karena memang atas dukungan kawan-kawan semuanya sehingga apa yang saya suguhkan pada kawan-kawan semuanya bisa punya arti tentunya ya. Untuk kawan lama saya tadi ingat teman seprofesi sama saya waktu dulu di nyanyi ya. Dulu waktu masih belum nikah saya suka nyanyi ya. Eh, Mas Agung Permadi yang ada di Jepun Tulungagung ya kalau tidak salah. Dan juga Mas Miko yang ada di Blitar. Ini adalah teman akrab yang dulu pernah tidak sama-sama masuk 10 besar di perekrutan artis JTV ya. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Lama sekali nggak calling, nggak kontak soalnya sudah kehilangan jejak. Soalnya sudah lama banget ya. Jadi mungkin Mas Miko juga Mas Agung Permadi bisa menyimak dari channel saya. Mohon untuk diinfo keadaannya pada saat ini. Jadi kawan lama bisa tersambung kembali tentunya dalam dalam profesi yang sama, yaitu dalam nyanyi ya. Oke kan YouTube semuanya dimanapun berada, langsung kita buka surat yang ini, yang saya terima ini dan mau saya bacakan ini adalah surat dari Mbak Muslikah yang ada di Campur Darat Tulungagung. Oke, langsung kita bacakan ya surat dari Mbak Muslikah atau curahan hati dari Mbak Muslikah di Campur Darat Tulungagung. Selamat malam Mas Joy. Ya, selamat malam untuk Mbak Muslikah di Campur Darat Tulungagung. Aku Muslikah di Campur Darat Tulungagung. Gimana punya kabar Mas Joy? Kabarnya alhamdulillah baik, tentunya bersama keluarga. Semoga juga Mas Muslikah juga dalam keadaan yang baik tentunya pada saat ini. Sebenarnya telah lama saya ingin menuliskan sedikit kisah masa lalu dan bisa terbacakan hingga bisa sedikit melegakan himpitan beban batin. Lengkapnya begini Mas Joy, baru sekitar 3 bulan yang lalu saya ditinggal oleh suami tercinta. Perlu diketahui, saya sudah punya 3 anak, bahkan saya sudah punya cucu 2 orang. Cucu dari anak yang pertama dan cucu dari anak yang kedua. Umurku sudah 51 tahun Mas Joy. Anak yang pertama sudah punya rumah sendiri, tapi untuk anak yang kedua dan yang ketiga masih serumah dengan saya. Singkat cerita begini, sepeninggalan dari suami, rasa-rasanya hari-hari ada yang kurang. Sepi dan kurang lengkap rasanya tanpa ada seseorang yang mengisi perjalanan hari-hari. Sebenarnya aku sadar Mas Joy, sangat kurang layak jikalau wanita seumuran aku memikirkan hal-hal semacam itu. Mungkin aku akan ditertawakan anak-anak juga cucu-cucu, karena aku bukan lagi anak muda, bahkan aku sudah bisa dibilang nenek-nenek. Tapi secara jujur, umur dan keinginan sangat bertolak belakang. Entah mengapa di usiaku sudah setua ini masih terbersit keinginan untuk menikah lagi. Salahkah aku Mas Joy? Terlarangkah aku jikalau aku ingin berumah tangga lagi, sedangkan ekonomi sudah dicukupi oleh anak-anak? Mohon solusinya Mas Joy.
Pantaskah jika aku punya angan-angan untuk menikah lagi? Atau mungkin aku sudah buta dan tak bisa berkaca pada umur? Atau mungkin pikiranku terlalu kotor sampai-sampai hilang sadarku bahwa sebenarnya aku sudah punya anak bahkan cucu. Terima kasih Mas Joy, mohon pencerahannya. Jikalau keinginan nikahku sekedar ambisi sesaat, dan jika ujung-ujungnya akan menghancurkan hidupku bersama anak cucu, pikiran kotor macam itu tidak bisa harus aku buang jauh-jauh. Ini saja Mas Joy, selamat malam dan selamat bertugas. Ya, untuk Mbak Muslikah ya, kalau boleh saya bilang dan sedikit memberikan respon dari apa yang sekarang dialami oleh Mbak Muslikah, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, untuk suami tercinta yang Mbak Muslikah bilang tadi sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Jadi untuk Mbak Muslikah sendiri, saya punya solusi, tapi kalau mungkin solusi dari saya tidak berkenan di hati Mbak Muslikah, saya mohon maaf ya tentunya. Karena memang apa yang saya berikan solusi pada Mbak Muslikah ini adalah sebatas dari pemikiran saya dan dari istilahnya dengar-dengar dari rekan-rekan atau orang-orang yang sudah menikah yang seusia mungkin sekitaran Mbak Muslikah sekitar 50-an ya. Begini Mbak Muslikah, saya kira dari banyak cerita yang telah uh, menikah untuk yang kedua kalinya di seumuran Mbak Muslikah seperti itu, banyak yang terjadi sesuatu permasalahan yang lebih runcing lagi. Tapi mohon maaf, ini adalah saya dengar-dengar dari itu orang-orang yang telah menikah yang seumuran Mbak Muslikah ya. Jadi mungkin dari pasangan Mbak Muslikah itu sendiri, kayaknya juga kalau seumuran Mbak Muslikah sudah 51 tahun, itu mungkin juga sudah punya anak dan sudah punya cucu tentunya ya. Jadi inilah yang jadi kendala yang terberat saya kira. Karena memang kalau pasangan yang kita punya sudah punya anak dan sudah punya cucu, itu sangat berat. Maksudnya sangat berat begini, kita harus bisa berbagi seadil-adilnya, itu yang pertama. Karena memang, eee, jikalau kita tidak bisa berbagi dengan seadil-adilnya, itu adalah bencana yang sangat, tidak kita harapkan. Karena apa? Karena sifat manusia, mohon maaf, itu pasti ada iri, dengki, dan lain sebagainya, itu pasti. Jangan sampai kita karena sifat iri dengki kita pupuk ya, ada di hati kita, akhirnya kita tidak ikhlas memberikan atau berbagi pada anak pasangan kita, dan begitu juga sebaliknya, akhirnya terjadi percecokan, terjadi permasalahan yang lebih rumit lagi, sehingga dengan keluarga bahkan dengan anak dan cucu kita akan terjadi perpecahan buat kita sendiri. Itu akan lebih merugikan kita sendiri juga. Karena jangan sampai hanya mengejar kebahagiaan sesaat, akhirnya juga menghancurkan dari apa yang telah kita bina baik selama ini, yaitu dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Jadi alangkah baiknya untuk Mbak Muslikah berpikir 1000 kali lagi, karena memang mungkin juga bukan dari saya saja, Mbak Muslikah juga mungkin sudah dengar-dengar bahwa jika mungkin kalau menikah dan pasangan kita sudah punya anak cucu, itu mungkin Mbak Muslikah sudah tahu sendiri bagaimana kelanjutannya. Karena memang kelanjutannya banyak yang cerai, karena memang tidak bisa berbagi seadil-adilnya. Begitu ya Mbak Muslikah ya. Itu solusi dari saya. Kalau mungkin ada benarnya, ya mohon diambil. Kalau mungkin banyak salahnya, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk Mbak Muslikah. Oke, kalau itu semuanya dimanapun berada, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini.
dan terima kasih untuk Mbak Muslikah telah, mengirimkan curahan hatinya pada channel saya, Blotong Kantong Bolong, tentunya di acara Luka Luki. Dan untuk kawan-kawan yang telah mengirimkan, curahan hati via WhatsApp yang banyak ini sudah saya terima di WhatsApp saya, mohon untuk sabar menunggu dan satu persatu pasti akan saya bacakan. Selamat malam dan selamat beristirahat.